Selamat berjumpa kembali dengan saya Ikma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tingkat keseimbangan harga. Sebelumnya kita sudah membahas model kita bahwa sisi penawaran menunjukkan jumlah uang beredar yang ditetapkan oleh Bank Sentral dan sisi permintaan yang menunjukkan tingkat permintaan uang. Bahwa permintaan uang itu terjadi ketika harga semakin meningkat dan nilai uang semakin menurun, maka permintaan uang semakin besar. Titik keseimbangan pada titik A inilah yang menentukan tingkat keseimbangan harga. Bagaimana ketika terjadi kenaikan harga? Misalnya kenaikan harga di sini. Ketika terjadi kenaikan harga, maka nilai uang menjadi turun. Maka di sini orang ingin memegang uang lebih banyak. Maka di dalam keseimbangan jangka panjang, untuk kembali menuju ke keseimbangan semula, maka tingkat harga harus turun dari 4 menjadi 2. Sehingga nilai uang menjadi naik. Demikian juga sebaliknya. Ketika tingkat harga itu rendah, misalnya di sini, maka nilai uang itu tinggi. Maka masyarakat ingin menyimpan uangnya di bank. Lebih sedikit uang yang dipegang. Maka dalam keseimbangan jangka panjang, untuk menuju ke keseimbangan semula, maka harga harus dinaikkan atau nilai uang diturunkan untuk menuju ke keseimbangan di titik A. Tingkat harga keseluruhan yang akan menyesuaikan dengan keseimbangan permintaan dan penawaran itu terjadi dalam jangka panjang. Namun hal ini berbeda perilakunya dalam jangka pendek yang akan kita bahas di lain kesempatan, karena dalam jangka pendek itu akan dipengaruhi antara lain oleh tingkat suku bunga. Sekarang coba kita akan bahas perubahan dari keseimbangan uang ini karena akibat adanya perubahan kebijakan. Misalnya Bank Sentral membuat kebijakan moneter, yaitu membeli surat berharga obligasi dari masyarakat. Akibat kebijakan ini akan mengakibatkan jumlah uang beredar yang di masyarakat akan meningkat. Apa dampaknya terhadap keseimbangan tingkat harga ini? Akibat kebijakan pemerintah membeli obligasi tadi menambah jumlah uang beredar, maka dalam kurva sisi penawaran akan bergeser ke kanan. Sehingga sekarang jumlah uang beredar menjadi bertambah banyak, semula dari Q1 menjadi Q2. Titik keseimbangan sekarang bergeser dari semula A menjadi ke titik B. Di mana pada titik B ini, ketika jumlah uang beredar semakin banyak, maka tingkat harga akan meningkat dari 2 menjadi 4 dan nilai uang menjadi turun. Penjelasan tentang jumlah uang tersedia yang berpengaruh terhadap tingkat harga dan tingkat pertumbuhan uang yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi itu akan dibahas di dalam teori tentang jumlah uang. Demikianlah pembahasan kita terkait dengan inflasi dan tingkat keseimbangan harga. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.